Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Elrido Dikaflasya dan selamat datang di podcast saya. Hari ini saya akan membahas topik yang mungkin dekat dengan keseharian saya ataupun dengan kalian. Dan mengapa saya membahas topik ini? Karena saya sendiri cukup sering untuk berbelanja atau check out di online shop seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Lalu, lama-lama saya jadi penasaran, bagaimana sih perkembangan ekonomi digital ini dalam mempengaruhi perilaku kita sebagai pengguna media sosial, khususnya dalam bertransaksi. Pertama-tama, kita lihat dari sudut pandang besarnya, yaitu ekonomi digital. Ini adalah sistem ekonomi yang didukung oleh teknologi, mulai dari internet, perangkat mobile, media sosial, hingga sistem pembayaran online. Indonesia sendiri termasuk dalam negara dengan jumlah potensi besar dalam hal ini. Media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, hingga marketplace seperti Shopee dan Tokopedia telah menjadi tempat utama untuk melakukan transaksi ekonomi. Lalu, apa saja dampaknya? Kita lihat. Dampak positifnya yaitu, pertama, produktivitas meningkat. Banyak pelaku usaha kecil bisa memperluas usahanya hanya bermodal akun media sosial. Yang selanjutnya, informasi produk mudah diakses. Konsumen bisa langsung cari review, harga, bahkan chat penjual sebelum membeli. Yang ketiga, transaksi lebih praktis. Lewat mobile banking dan e-wallet, semua bisa dilakukan dalam hitungan detik. Dan yang keempat, peluang kerja dan usaha bertambah, termasuk bagi mereka yang dulunya tidak punya akses untuk memulai bisnis. Tapi, ada juga dampak yang bisa merugikan kita, seperti penipuan digital. Banyak akun palsu dan toko fiktif yang merugikan konsumen. Selanjutnya, keamanan data, mulai dari pencurian identitas hingga akun yang diretas. Yang ketiga, persaingan bisnis makin ketat, terutama bagi UMKM yang belum go digital. Dan yang terakhir, munculnya kesenjangan ekonomi digital, di mana orang-orang yang tidak melek teknologi akan tertinggal dalam kompetisi ekonomi modern. Lalu, transformasi bisnis juga jadi hal yang mencolok, karena kini banyak perusahaan mengalihkan promosi dan penjualan ke platform digital karena dinilai lebih efektif dan hemat biaya. Bahkan, individu pun bisa jadi pengusaha online tanpa harus punya toko fisik. Tinggal buat akun, upload produk, dan mulai jualan. Jadi, dari semua ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya ekonomi digital benar-benar telah mengubah cara kita bertransaksi dan menjalani aktivitas ekonomi. Sebagai pengguna, kita harus bisa memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab agar kita mendapatkan manfaat yang maksimal sambil tetap melindungi diri dari potensi resikonya. Untuk saya pribadi, setelah saya memahami semua ini, saya jadi lebih sadar bahwa setiap kali saya check out itu ternyata bagian dari ekosistem ekonomi digital yang lebih besar. Dan sekarang saya juga lebih hati-hati dan lebih bijak dalam berbelanja maupun berbisnis secara online. Sekian podcast dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.